Nah sekarang nih Ustadz Kashful, antum menuntut ilmu di STD Jember di Jawa Timur. Secara umum kan makanan kuliner Jawa dengan Aceh kan jauh beda. Oh iya. Pasti selalu tempe dan tahu dong. Ya, kalau mempengaruhi kefokusan dalam menuntut ilmu nggak? ya kalau kita bilang secara mutlak enggak, itu juga nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Berarti lumayan berat lah ya ujian tahu dan Tapi tempe ya. pas kita niat kita dari sini, ngapain kita ke situ? Ngapain kita harus jauh-jauh ke Jember? Ngapain kita harus jauh ke Yaman? Ya kan? Alhamdulillah. Nggak seberat yang apa yang mereka duga lah. Tapi kalau yang kita bisa belajar, kita bisa dan seberat-beratnya ujian makan dari sisi makanan dan minuman untuk para penuntut ilmu di masa sekarang itu nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan ujian yang menimpa para ulama salaf. Sampai ulama salaf dahulu ada yang harus meminum air kencingnya darurat karena nggak ada makanan dan minuman lagi, kalau nggak dia minum dia mati. Ada pula di antara mereka yang 2-3 hari tidak mengkonsumsi selain air putih seperti Abu Hatim Ar-Razi. Demikian juga Imam Ahmad pernah dalam menuntut ilmu beliau ketika berangkat ke Son'a dari negeri Baghdad bersama kawannya Yahya bin Ma'in untuk menuntut ilmu agama ke Imam Abdul Razak yang ada di Son'a saat itu, yang merupakan ulama besar Yaman, tepatnya di Son'a. Disebutkan dalam perjalanan tersebut beliau harus menjual bajunya, sebagian bajunya, sendalnya dan jubahnya untuk membeli makanan untuk bertahan hidup dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Begitu beliau sampai ke rumahnya Abdul Razak bin Hammam, beliau dipersilahkan untuk menjadi imam salat maghrib oleh Abdul Razak bin Hammam. Jika saya nggak salah ingat, salat maghrib. Ketika beliau baca Al-Quran setelah salat Al-Fatihah beberapa ayat terlupakan oleh beliau. Ini mengagetkan Abdul Razak bin Hammam karena yang mengenal siapa Imam Ahmad, seorang alim. Maka beliau bertanya, kok bisa Imam kamu lupa ayat yang seperti itu? Maka beliau menjawab, maqad marra alayya yawman wa lam naduk fiha ta'aman illa ma'an. Sudah 2 hari kurang lebih kami tidak mengkonsumsi selain air putih. Ya, artinya keadaan yang luar biasa ya. Kelaparan yang luar biasa. Berarti kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada. Kalau kita jujur dan tawadhu, ini juga mungkin karena kesombongan ya kita ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur dan punya rasa malu, kita ini nggak tepat, belum tepat mungkin dinamakan sebagai penuntut ilmu agama. Jauh banget, Ustaz. Jika dibandingkan dengan penuntut ilmu agama para salaf, apalagi untuk dinamakan dai. Cuma ya mau gimana lagi, kita di Indonesia ya udah tiada rotan akar pun jadi kalau. Tiada rotan akar pun jadi. Akar pun jadi. Ya. Allahul musta'an, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena Abu Bakar saja, Abu Bakar radhiyallahu anhu, umat Nabi Muhammad yang terbaik, ya, nomor 1. Beliau ketika dipuji justru berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni mimma khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka terhadap diriku. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari dugaan mereka, dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Ini sikap yang luar biasa dari Abu Bakar tatkala beliau dipuji oleh manusia, sementara beliau adalah Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan kita? Lah kita kalau dipuji, ilmu kurang, iman lemah, amalan kurang, maksiat banyak, pengen pujian, kecerdasan pun kurang, tapi pengen dipuji, ingin dipuji dan tak sadar diri lagi. Inilah kita ya. Makanya harus banyak-banyak istighfar. Semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita.